Usai hari Selasa kemarin, MK menyidangkan 63 perkara. Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang sengketa pemilu legislatif atau Pileg. Hari ini sidang yang dimulai pukul 8 pagi beragendakan mendengarkan jawaban dari termohon yaitu KPK, pihak terkait yaitu Parpol atau Perseorangan dan juga Bawaslu. Sidang berlangsung secara paralel di 3 panel. Dan untuk pagi ini sejumlah provinsi mengikuti sidang PHPU, diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, Papua, Aceh, dan Sumatera Selatan. Untuk mengetahui perkembangan jalannya sidang, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Ruth Dio di Gedung Mahkamah Konstitusi. Dio, selamat siang. Bagaimana jalannya sidang paralel yang berlangsung di masing-masing panel hari ini, Dio? Iya, selamat siang Anggi dan juga Valen. Betul sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi masih melanjutkan sidang terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum pilihan legislatif 2024 di masing-masing 3 panel, yaitu panel 1, 2, dan 3. Nah, kalau kami memantau sejak pagi tadi, terlebih di panel 1 ini masih berlangsung untuk sidang terkait dengan mendengarkan keterangan ataupun jawaban dari pihak terkait, termohon, pemohon, dan juga dari Bawaslu. Nah, untuk mengetahui apa saja fakta-fakta menarik yang ada di ruang sidang panel 1 terlebih kepada salah satu pihak terkait yaitu Partai Nasdem dalam hal ini untuk mendengarkan jawabannya dalam nomor perkara 229 untuk Dapil Jabar 9. Sudah bergabung bersama kami penasihat hukum Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem dari Husni Tamrin. Abang, selamat siang Abang. Bang, mungkin bisa dijelaskan apa saja fakta-fakta persidangan yang menarik di dalam dan terlebih dari pihak terkait yaitu Partai Nasdem sendiri? Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang menurut kami ini sangat menarik sebagai pihak terkait. Yang pertama, permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Jabar 9 itu untuk 3 kabupaten, yaitu Sumedang dan Majalengka. Nah, akan tetapi hal yang menariknya adalah itu terdapat 214.000 TPS. Dalam proses rekapitulasi mulai dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, sampai provinsi dan RI, itu tidak ada keberatan sama sekali yang dilakukan oleh Gerindra terkait suara Gerindra dan suara Nasdem. Nah, akan tetapi hari ini diajukan permohonan ada 11.200 suara Nasdem yang digelembungkan. Nah, ini sangat aneh menurut kita. Nah, kemudian juga kita menyoroti bahwa di dalam permohonan itu mereka di dalam petitumnya minta ditetapkan suara Gerindra itu sebesar 106.803. Nah, ternyata setelah kita buka di hasil nasional berdasarkan surat keputusan KPU nomor 360, suara Gerindra itu sebenarnya jauh lebih besar dari itu, sebesar 320.903. Artinya apa? Ketika Mahkamah menetapkan petitum yang mereka inginkan ini, maka terjadi pengurangan 213.000 suara Gerindra. Makanya ini sangat aneh. Artinya apa? Artinya ini menjadi sesuatu hal yang lalai atau keliru dari gugatan yang diajukan oleh Partai Gerindra. Kemudian lagi kita menyoroti tadi, di dalam permohonannya menyatakan bahwa permohonan tersebut diajukan untuk perselisihan DPRD. Tetapi di dalam posita dan petitumnya itu mereka mengajukan perselisihan terhadap pengisian keanggotaan DPR RI Jabar 9. Artinya ini ada sesuatu hal yang tidak konsisten. Mereka menyatakan diajukan untuk DPRD, tetapi pada dalilnya itu untuk DPR RI. Nah, kemudian ada hal yang aneh lagi, kita dari permohonan yang diajukan, itu mereka tidak mengikuti peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara beracara terhadap perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024. Mereka tidak menyandingkan antara suara mereka menurut pemohon dan menurut termohon. Nah, kemudian mereka mendalilkan mereka kehilangan suara itu di 53 kecamatan yang ada di 2 kabupaten. Nah, ini sangat aneh. Kenapa kita sangat aneh? Mereka hanya mendalilkan kehilangan, tapi mereka tidak menunjukkan di TPS mana, kemudian datanya dari mana, apakah itu dari C hasil atau dari D hasil. Mereka tidak menunjukkan itu. Mereka hanya menarasikan berdasarkan asumsi yang mereka miliki. Nah, itu yang hal-hal yang
yang tadi kita temukan di dalam fakta-fakta persidangan, dan itu sudah semuanya kita tuangkan di dalam keterangan dari pihak terkait. Nah, ternyata keterangan yang kita berikan tadi itu sejalan dengan jawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra untuk pengisian anggota DPR RI Jabar 9. Nah, tadi Bang Husni juga menyebutkan bahwa ada kesamaan dan juga sejalan dengan jawaban dari pihak KPU. Apa garis besarnya apa Bang kesamaan dari Partai Nasdem dan juga dari KPU ini sendiri? Ya, yang pertama, menurut KPU itu tidak pernah ada keberatan dalam setiap tahapan rekapitulasi terkait dengan suara Nasdem dan suara Gerindra pada Jabar 9. Mulai dari 214.000 TPS dilakukan rekapitulasi, tidak ada keberatan. Kecamatan tidak ada keberatan, kabupaten tidak ada keberatan, provinsi tidak ada keberatan, RI tidak ada keberatan. Kita sejalan itu tadi, bahwa ini sangat aneh, kok tiba-tiba ada permohonan yang diajukan. Nah, kemudian juga tadi mereka menyatakan bahwa mereka kehilangan suara dan terjadi penggelembungan suara Nasdem di 53 kecamatan, tetapi mereka tidak menunjukkan TPS mana, berapa yang digelembungkan, kemudian apa buktinya, itu tidak mereka tunjukkan, dan kita sejalan dengan KPU terhadap fakta-fakta yang seperti itu tadi. Terima kasih Bang Husni Tamrin untuk waktu dan kesempatannya. Semoga lancar persidangan di dalam, Bang. Ya, Anggi dan juga Valen, tadi adalah wawancara singkat dengan kuasa hukum Husni Tamrin dari Badan Advokasi DPP Partai Nasdem yang menyebutkan bahwa memang tidak terbukti adanya dalil dari pemohon dalam hari ini Partai Gerindra terkait dengan adanya perselisihan suara ataupun kehilangan suara, dan juga tadi disebutkan untuk keterangan dari pihak terkait dan juga pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini memiliki kesamaan terkait dengan gugatan dari pemohon, yaitu dari Partai Gerindra. Demikian Anggi dan juga Valen, laporan dari Mahkamah Konstitusi. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rudio untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.